kita atas penebusannya bagi setiap kita. Let's go. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. This vagabond, and I've tried with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Oh, we thank you, Lord. Oh, I cannot deny what I see. Oh, got no choice but to believe. My doubts are burning, yes. Oh, like ashes in the wind. Oh, so long to my old friends. Oh, the burden and bitterness, you can just keep it moving, and you ain't welcome here. Oh, from now till I walk the streets of gold, I've seen how you saved my soul. This wayward son has found its way back home. Come on, He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Oh, we thank you, Lord, as we declare our faith in you, Lord. Come on, impact you. Kita deklarasi sama-sama. And lost another one. I am free, yes. Oh, I am free. I am free. And lost another one. I am free. 'Cause I am free. Oh, I am free. Oh, and lost another one. I am free. Sing, I am free. Oh, I am free. And lost another one. I am free. Oh, I am free. He picked me up and turned me around. He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart and changed my name. Forever free, I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior. Oh, I thank God. Oh, I thank God. Oh, I thank God. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Telah kulihat kebesaran kuasa-Mu, ku saksikan perbuatan tangan-Mu, penyertaan-Mu
Penyertaanmu sempurna di dalam hidupku. Kau sungguh baik, Yesus. Ku bersyukur kepadamu Tuhan. Penyertaanmu sempurna di hidupku. Pertolonganmu tak pernah terlambat.
Oke, sebulan ini kita bahas tentang apa? Tertanam. Menurut kalian tertanam itu apa? Boleh tulis di jawab di sana. Terhubung, bisa. Yes, itu yang tadi. Apa itu tumpuan kuat untuk tumbuh? Nancep, oke. Kebanyakan dari kita berbicara ngomongin tertanam, tumpuan kuat untuk tumbuh. Ke dalam, tertanam, dijadiin dasar, terkoneksi. Tapi ada kata gini, tanah di sana. Benar? Ada kata tanah di sana. Pertanyaan yang kedua, oke. Terkubur apa? Coba, terkubur itu apa? Jawab, silakan. Tertimbun, oke. Terpendam, nggak numbuh, cakep. Oke, teman-teman, tadi ngomongin tertanam dan terkubur. Oke, tertanam dan terkubur ternyata beberapa ada jawabnya sama. Ada urusannya sama tanah. Oke, ada urusannya di dalamnya gitu. Lalu bedanya, aku tanya, bedanya tertanam dengan terkubur apa sebenarnya? Terkubur sama tertanam sama-sama di tanah, setuju? Sama-sama di bawah tanah, setuju? Setuju? Sama-sama di dalamnya, setuju? Tapi beda kan? Beda kan? Kadang kita nggak sadar kita ini tertanam atau terkubur. Coba deh ngaca. Kita tertanam apa terkubur nih sekarang? Sama-sama dalam tanah sih, tapi tertanam apa terkubur nih? Gitu. Kalau boleh slide-nya. Nah, perbedaannya jelas tertanam dan terkubur adalah di sini. Tertanam itu adalah sesuatu yang tergabung, ini bahasanya ada substrat yang akhirnya terus bertumbuh. Tapi kalau terkubur, sesuatu yang telah dikubur atau terpendam yang mati dan akhirnya membusuk. Bedanya, yang tadi tertanam sama-sama di tanah keduanya. Sama-sama di bawah tanah keduanya, tapi yang berbeda adalah yang satu terhubung dengan yang lain, tergabung dengan yang lain, yang akhirnya terus-menerus bertumbuh. Dan ciri khas yang kedua ngomongin terkubur adalah yang ada di dalamnya terpendam, mati, dan akhirnya membusuk. Beda jelas di akhirnya. Perjalanannya pun beda jelas. Yang satu ngomongin tertanam, terkoneksi, terhubung dengan yang lain sampai akhirnya bertumbuh. Yang terkubur nggak terkoneksi dengan apa-apa, diam dengan sendirinya, mati dan akhirnya membusuk dengan sendirinya. Sampai sini teman-teman ngerti ya? Aku coba bedain. Jadi kita juga sama-sama ngaca nih hari-hari ini kita terhubung atau terkubur apa tertanam. Sehingga jelas mau ngomongin tertanam, makanya aku kasih judulnya terhubung. Kalau terhubung makanya jadi nyambung. Kalau telepon terhubung berarti nyambung. Kalau terhubung tapi salah sambung. Dalam artian jelas ngomongin, kalau ngomongin tertanam, jelas kita terhubung. Makanya nyambung. Nah, penjelasan ini berbicara tentang terhubung, dalam keterhubungan itu apa aja? Nih ada 3. Nilai, visi, sama bahasa. Kalau kita terhubung satu dengan yang lainnya, dalam konteks tadi kita berbicara tentang komunitas yang ada, di mana Tuhan tempatkan. Tadi Kak Felis bilang, ya Kak Felis tidak menomorduakan. Yang pertama jelas kita harus terhubung di dalam Kristus, tertanam di dalam Kristus. Cuma yang bicara hari ini, ketika kita ngomongin tertanam, terkoneksi, terhubung, dan sampai nyambung, itu ada di sini 3 ini Begi. Yaitu nilai. Waktu kita terhubung satu dengan yang lain, benar nggak sih kalau yang kita hubungkan kita lama-lama nilai yang sama? Benar nggak? Kalian akan ketemu sama teman-teman, akan cocok sama teman-teman yang punya nilainya sama. Setuju nggak? Yang suka nyanyi akan seneng ngobrol dan nongkrong sama orang yang suka nyanyi. Yang suka main musik akan seneng ngobrol sama yang main musik. Yang suka bola akan seneng ngobrol sama yang bola. Benar nggak? Kalian akan ngobrol sama orang yang nilainya sama. Oke. Terhubung, nilainya sama, nyambung makanya ngobrol. Karena nilainya sama. Setuju? Yang kedua, berbicara tentang visi. Dalam artian visi itu ngomongin apa sih? Tujuan. Teman-teman akan makin punya keterhubungan satu dengan yang lainnya, akhirnya melihat gini, kita punya tujuan yang sama loh. Kita punya tujuan yang sama loh. Kalau nggak punya punya hobi atau punya value yang sama, nilai yang sama, ternyata belum tentu juga ngelanjutin. Karena kalau tujuannya beda, nggak bakalan lanjut terus.
Gitu kan? Nilainya sama, tujuannya sama. Tujuannya sama. Bahasanya akhirnya sama. Bukan yang ngomongin bahasa yang orang Jawa ketumpul sama orang Manado akhirnya sama-sama bahasa Jawa, dua-duanya bukan gitu. Tapi ngomongin bahasanya ketertarikannya punya sama. Cara menyelesaikan masalahnya akhirnya pemikirannya, oh iya gini. Karena bahasa itu kan ngomongin bukan cuma di mulut yang dikatakan. Tapi bahasa itu kan kadang-kadang gini. Kak Tasya aja tahu kalau Kak Felix lagi bete itu tahu. Walaupun Kak Felix pengen ngomong. Itu kan bahasa. Bahasa suami dan istri. Aku lagi di tempat yang aku nggak betah, dia tahu. Udah cepat yuk pulang yuk, udah cepet pulang aja. Sorry ya, pulang ada acara lain gitu. Padahal sebenarnya udah ngeliat suaminya mukanya, gue udah gak betah di sini. Tapi aku gak pernah ngomong, gue gak ngomong. Tapi kata saya tahu persis, karena itu bahasanya suami istri. Gak perlu bicara. Jadi ngomongin bahasa tuh ngomongin apa? Kesamaan. Ya, kesamaan kemengertian satu dengan yang lainnya. Jadi berbicara keterhubungan. Oke, ngomongin keterhubungan akhirnya membuat kita ini ada kesamaan nilai, ada kesamaan tujuan, ada kesamaan bahasa. Kesamaan apa gitu? Kesamaan nilai, kesamaan tujuan, kesamaan bahasa. Nah, tiga hal ini yang akhirnya membentuk yang namanya budaya. Membentuk yang namanya budaya. Budaya itu apa sih? Ketika melakukannya tanpa memikirkannya. Kalau masih mikir itu belum budaya. Tapi kalau udah ngelakuin tanpa mikir itu budayanya. Oke, Kak Felix tanya, mungkin kalian budayanya orang Indonesia kalau ada kecelakaan di jalan apa? Videoin, nonton, berhenti padahal nggak tahu saudaranya bukan. Berhenti aja, macet semua ke belakang. Apalagi naik motor. Kebanyakan naik motor, apaan sih? Turun, tak, ya. Berhenti, nolongin enggak, videoin. Budaya orang Indonesia, betul? Mereka nggak mikir loh, bukan ngelakuin, kira berhenti nggak ya, berhenti dulu lah, habis berhenti, ngapain ya, ambil video nggak gitu. Set, langsung live Facebook. Nyari viral. Itu budayanya orang Indonesia. Bener ya? Nah, Kak Felix tanya, kalau begitu orang Indonesia, apalagi budayanya? Yang menurut kalian budaya orang Indonesia yang kalian lihat hari-hari? Terima kasih pengakuannya. Ngaret. Janjian jam berapa, datang jam berapa. Itu kan nggak pakai mikir. Tahu begitu aja, normal aja gitu ya. Gitu ya. Makanya, ya udah nggak jadi. Salah ngomong takut ntar. Tapi ngomongin apa? Budaya apa lagi yang lain? Ini ngomongin, oke, kita ngomongin masalah buang sampah saja. Ini kayak contoh yang paling gampang. Budaya orang Indonesia apa? Buang sampah sembarangan, nggak peduli di tempatnya, yang penting jangan di rumahnya. Buang sampah sembarangan. Budayanya akan terbentuk ketika, ini tadi ya, ketika values, visi, sama bahasa sama gini. Orang Indonesia begitu ke Singapura, budayanya berubah nggak? Berubah kan? Karena apa? Nih, nilai yang ada di situ apa? Visinya yang ada di situ apa? Bahasa yang di situ apa? Berubah. Yang tadinya tukang buang sampah di sini, di sana nggak berani makan, nggak boleh kan makan. Sambil di transportasi umum gitu kan nggak boleh makan. Tapi ke Indonesia, ulang lagi, buang sampah lagi. Namun sebaliknya orang yang di sana, yang saking disiplinnya, tapi begitu ke sini ngeliat, kok gini nggak apa-apa ya? Ngerti nggak maksudnya? Ngomongin budaya itu akhirnya terbentuk ketika ada nilai, visi, dan bahasanya. Nyambung akhirnya jadi budaya. Nah, dalam budaya ini ternyata teman-teman, apa yang dikerjain Tuhan Yesus untuk memulainya? Ya, di Matius 4 ayat 18 sampai 20, di Alkitab ini digambarkan pertama kalinya Tuhan Yesus akhirnya ketemu untuk berkomunitas, ngajak orang-orang gabung sama dia. Ya, sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus kan gini, ngapain? Baptis, puasa, dicoba iblis. Intinya begitulah ya. Ya coba sering-sering baca Alkitab sedikit. Itu urutannya. Sampai akhirnya, intinya, tahu nih Yesus akhirnya memulai. Ketika dia memulai berkhotbah sana sini, dan akhirnya memulai untuk mengajak orang berkomunitas bersama dengan dia. Apa yang dikerjakan di situ boleh baca di bahasa Indonesia aja sama-sama. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya,
mereka sedang menebarkan jalan di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Tapi yang jelas begini, teman-teman. Kita semua tadi Kak Fred sudah ngebahas. Kita semua tertanam di dalam Yesus yang pertama. Dan itu yang mempertemukan kita hari ini. Setuju? Setuju? Nggak ada di sini nyembah yang lain kan? Nggak ada ya? Oke, pohon belimbing, nggak ada pohon belimbing? Kita di sini semua nyembah Yesus, tahu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan ini pertemuannya dalam artian apa? Yesus menunjukkan dirinya untuk bertemu dengan Simon Petrus dan Andreas. Tuhan menunjukkan dirinya bertemu sama kedua itu. Oke? Oke? Dan setelah ketemu sama kedua itu, dan ini yang Yesus katakan. Yang pertama apa? Kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, follow me. Ikut aku. Dan ajakan ini kan ada sama teman-teman hari ini, bukan sih? Dalam rangkaian ada di ICI di sini, sekarang di Impact Youth ini ada. Dalam rangkaian apa nggak sih? Follow me, lagi ikut ya Yesus. Tadi Kak Fred bilang ya, jangan ikut Kris yang lain. Oke? Kristus ya. Bahwa gini, follow me. Kita datang ke sini karena ikut Kristus kan? Walaupun mungkin datang ke sini gara-gara nama yang lain, tapi harus balik lagi nggak bisa. Ke sini harus karena Kristus. Ya, suruh ikut aku, follow me, ikut aku. Dalam artian Yesus yang menyuruh untuk mengikut dia. Dan di bawahnya, ini kalau teman-teman bisa baca bahasa Inggrisnya lebih detail gitu ya. Sebagai muridku, menerima aku sebagai Tuhanmu dan gurumu. Oke, berjalan bersama di mana aku berjalan. Itu ngikutin ya. Dan akhirnya gini, I will make you. Ada kata gini, konsep bahwa gini, menjadikan. Oke. Tadi ngomong ini bahwa teman-teman datang ke sini panggilan siapa? Panggilan Tuhan siapa? Tuhan Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus bilang gini, begitu ikut aku, ada bilang apa? Aku akan menjadikan. Kalau akan menjadikan itu langsung jadi atau ada prosesnya? Jelas ada prosesnya. Dan prosesnya itu yang dinamakan komunitas. Yang dinamakan gereja. Waktu Tuhan Yesus bilang, oke, aku menyatakan diriku samamu. Kamu ketemu aku, menerima aku sebagai Tuhan Juru Selamat. Terus Tuhan bilang, ikut aku. Begitu ikut aku, datang ke gereja. Oke, aku akan menjadikan. Nah, di gereja ini adalah proses dijadikannya. Emang cuma di gereja, Kak? Enggak. Maksudnya di komunitas-komunitas ini lah Kristen. Komunitas bertumbuh di dalam Tuhan. Balik lagi ketika Yesus yang jadi utamanya. Kita akhirnya mengalami penjadian, tanda kutip, proses yang Tuhan kasih. Dan akhirnya ujungnya apa? Dari penjala, ikan menjadi penjala manusia. Dua itu jelas. Akhirnya ujungnya ngalami perubahan. Jadi ngomongin gini, terhubung, ya, nyambung. Ketika ketemu sama Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya gini, meresponi panggilannya, ikut aku, ya aku ikut. Begitu ikut aku akan menjadikanmu. Ada prosesnya jalan. Kalau ngomongin proses tuh ngomongin apa? Diaduk, dak-dikduk, naik turun, diproses. Tapi ujungnya udah tahu yang Tuhan tetapin. Jadi penjala manusia. Nah dalam proses ini teman-teman. Tiga hal ini yang Tuhan kasih. Dalam setiap murid-muridnya. Dan inilah jadi bagian. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan. Punya panggilan, ikut aku, terhubung dalam komunitas. Ikut aku, terhubunglah dalam gereja. Ikut aku, terhubunglah dalam komunitas yang disebut gereja. Kalau ngomongin arti gereja banyak. Kalau nggak punya waktu untuk mendetailkannya. Tapi ini ngomongin gereja dalam persekutuan orang-orang Kristen. Persekutuan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ada tiga hal ini. Yang pertama bilong. Teman-teman, sadarkah bahwa dalam pertemuan, kalau kita nggak ngerasa memiliki, kita nggak akan ke sini. Benar nggak? Nah dalam komunitas ini, khususnya di ICI dan terkhusus lagi di Impact Youth yang ada teman-teman, ini nilai yang ada.
Jadi kalau keluar dari nilai ini, teman-teman boleh protes ke Kak Felix. Ada kakak-kakaknya yang punya nilai yang berbeda dengan ini, boleh ngomong. Karena nilai ini yang harusnya ada, yaitu rasa penerimaan. Sehingga kalian ngerasa, ini tempat gue untuk bertumbuh bersama-sama. Percaya, aku dipercaya di sini untuk bertumbuh bersama-sama. Lalu yang kedua, ngomongin belief. Yaitu ketika semua saling kepercayaan ini bersama menyatu, jadi semakin dekat, semakin percaya satu dengan lainnya. Ketika aku dipercaya, aku pun mempercayai orang-orang lain di sekitarku. Aku percayain ceritaku, aku percayain keluh kesahku, aku percayain keraguan ketakutanku supaya didoain bersama-sama. Supaya disupport sama-sama ada di sini. Supaya semakin kuat iman percayaku sama Tuhan. Semoga akhirnya ujung-ujungnya apa yang aku putuskan dalam setiap kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan tetap dalam kehendak Tuhan. Karena kenapa? Oh, percaya sama satu dengan lainnya, sama teman-teman yang di sampingnya, percaya sama kakak-kakak yang ada, percaya sama Kak Felix, percaya sama orang-orang di sekitar kalian yang tahu bahwa enggak, aku nggak salah dari sini, aku mau bertumbuh, aku mau percayain ceritaku. Dan yang ketiga, ngomongin behave, ujungnya akhirnya bisa jadi sebuah kesaksian bagi orang lain dari karakter yang ada. Melalui perkataan, terlebih melalui perbuatan. Jadi tiga ini teman-teman, jadi polanya Tuhan Yesus untuk bangun komunitasnya dia. Bangun tanda kutip ya, perkumpulan gerejanya ya dia yang deket. Komselnya dia yang deket. Ini tiga ini. Diterima, siapapun. Pokoknya gue pilih lo terima. Gue terima lo kok. Nggak peduli lo belakangnya apa, nggak, masuk ikut. Aku percayain kamu, aku percayain kamu, aku percayain kamu. Kita sama-sama percaya ya, kita sama-sama percaya ya. Terus akhirnya apa? Semua karakternya muncul keluar. Layanan Yesus kemana jadi ngikutin. Walaupun dalam bagiannya ada yang salah. Walaupun ada yang akhirnya nilainya nggak sama. Tapi tiga ini yang dikerjakan. Sehingga dilanjutkan teman-teman. Di gereja mula-mula ini dilanjutin sama Petrus. Petrus yang dipanggil sama Tuhan. Jadi penjala apa tadi? Dari penjala manusia. Ngalamin believe, behave. Tahu-tahu dia yang pertama kali gini, begitu khotbah yang bertobat banyak banget. Dan di sini artinya bilang gini, orang-orang yang menerima perkataannya memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang yang menikmati komunitasnya, bertumbuh dalam komunitas gereja bersama dengan Kristus yang jadi alasannya, dasarnya. Yang tadinya benar penjala ikan, tahu sama Yesus diubah jadi penjala manusia beneran. 3.000 sekali nangkep, Pak. 3.000 sekali nangkep, kan betapa gilanya. Dibikin Tuhan jadi langsung peng, begitu khotbah 3.000 diselamatkan. Kan gila. Karena Yesus itu sendiri jadi alasannya. Dan akhirnya apa? Orang-orang itu memberi diri untuk dibaptis, dan selanjutnya mereka bertekun dalam pengajaran, dalam persekutuan, berkumpul, memecahkan roti, berdoa. Oke, lanjutannya apa? Menjadi percaya, tetap bersatu, segala kepunyaan mereka kepunyaan bersama, yang ada mereka menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Coba, bukankah believe nih? Saling percaya kan? Kan gue gak bisa bilang ini, gue jual ntar gue gak punya lagi. Lo enak-enak ntar. Enggak, dia justru pakai sama-sama yuk. Karena ada percaya di situ. Oke, dan lanjutannya apa? Semua orang sesuai dengan perlu masing-masing dengan bertekun dengan hati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, makan bersama-sama dengan gembira. Dengan ada kata apa? Tulus hati, behave kan ini. Ada karakter yang keluar dengan tulus hati sambil memuji Allah, behave kan ini. Dan akhirnya apa? Mereka apa? Disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang keselamatkan. Ada urutan nih loh, disukai semua orang dan akhirnya ngerti nggak teman-teman? Ikutin ayatnya ya. Mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan gara-gara apa? Mereka disukai kan? Disukai semua orang akhirnya ditambahkan. Ini kan behave kan? Ternyata polanya Yesus diambil juga sama pola gereja mula-mula. Dan akhirnya ini jadi panggilan kita loh teman-teman. Terhubung dalam komunitas gereja, terhubung dalam gereja yang ada. Jadi sebenarnya teman-teman ada di sini bukan bagian yang salah. Tapi Kak Felix coba mengorek lagi lebih dalam. Mau makin terhubung nggak atau cuma mau mingguan datang? Kak Felix kan yakin dan percaya. Kita mingguan datang belum tentu yang duduk di sampingnya kalian kenal banget kan? Belum tentu, apalagi yang di sana. Kenal juga enggak. Kecuali emang datang berdua, dua-duaan di situ mulu gitu ya. Pasti akan berdua bersama gitu. Tapi kalau ngomong kita belum tentu.
kenal, belum tentu apa yang bisa gue doain. Enggak, belum tentu bisa sharing. Nah panggilannya ada buat kita semua gini. Mau makin terhubung gak sih satu dengan yang lainnya? Karena akhirnya ngerasain ini semua loh. Apa yang Tuhan percayakan sama hidup kita bisa jadi kesaksian. Apa yang Tuhan lagi percayain sama kita untuk kita lalui, bisa jadi kekuatan yang lain. Yang lain juga bisa menguatkan. Coba bayangin. Karena terhubung dalam komunitasnya. Coba tanya, yang udah di dalam komsel siapa boleh angkat tangan nggak? Berarti kan memang di dalam Impact Youth sendiri udah 80% ada di komsel. 20%-nya belum. Yang 20% Kak Felix ajak gabung di komsel. Gabung di komsel supaya apa? Supaya makin bertumbuh bersama-sama. Dan teman-teman nggak salah kok tergabung sama sini. Nah, ayat yang jadi gereja ICI teman-teman adalah ini. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah kan. Kalau teman-teman lihat tempelan stiker semua yang gede-gede, Matius 5 ini, 13-16. Karena jadi ayatnya ICI. Baca sama-sama yuk. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini ngomongin tadi nggak? Belong, believe, behave. Belong, oh iya, garam. Terang, oke? Behave. Believe. Ya. Terang yang menyala. Garam yang asin. Akhirnya behave. Lewat perbuatan baikmu, mempermuliakan Bapamu yang di surga. See? Ini Ci. Gereja di mana teman-teman ada. Visinya apa? Ini visinya teman-teman. Tadi bilang ya, kesamaan dalam kebarengan ini, terhubung ini, kesamaan tadi ngomong ya, ada salah satu yang ngomongin apa tadi? Nilai. Tadi nilai yang ngomongin garam dan terang. Bilang kanan kirinya, garam dan terang. Dan visinya ini dia. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Melahirkan orang-orang percaya yang dewasa dalam iman, hidup melakukan firman, dan hidup berdampak bagi keluarga, dunia pekerjaan, kota, dan... Ini visinya loh, visi gereja ini. Teman-teman lagi berjalan dalam visi ini. Jadi Kak Fred kasih tahu, ini setiap setahun sekali bakal dikasih tahu ini berarti. Diingetin terus. Teman-teman lagi jalan di sini nih, visinya nih. Orang percaya, aku orang percaya yang dewasa dalam iman. Aku akan hidup melakukan firman. Aku akan hidup berdampak bagi keluarga, dunia, pekerjaan, kota, dan bangsa. Karena aku ada di ICI. Ini nilainya, visinya. Dan misinya, ini dia. Mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan cara yang mudah dimengerti, praktikal, agar mudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Membimbing setiap orang untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi komunitas orang percaya yang berdampak. Kita adalah eklesia, asal kata gereja, yaitu orang percaya yang dipanggil menentukan nasib kota. Teman-teman masih muda, tapi kalian dipanggil untuk menentukan nasib kota, nasib daerahnya. Sehingga gini, aku diterima, oke, aku juga menerima yang lain, sehingga orang ngelihat apa yang aku buat, mempermuliakan nama Tuhan, menentukan nasib kota, bangsa, lewat apa yang aku kerjakan. Sampai sini teman-teman ngerti ngikutin? Jadi kalau ditanya, gereja di mana? ICI. ICI itu apa? Gereja yang punya visi. Jelasin semuanya. Visinya pokoknya berdampak buat banyak orang. Oh, tapi mulut lu begitu. Ya, gue pindah gereja deh. Enggak. Justru mulai dari situ. Karena ada di sini, visinya disamain. Oke, nilainya disamain. Hari demi hari disamain. Semua disamain. Oke? Jadi ini Kak Felix ingetin, kenalin sama ini. Mungkin ada beberapa yang baru beberapa kali datang ibadah ICI dan nggak tahu apa, ini Kak Felix kenalin. Oke, dan akhirnya jelas memang kita kayak terhubung, nyambung, semua sama. Kita akhirnya dalam nilai yang sama. Akhirnya dalam tujuan yang sama. Dan akhirnya kita apa? Tadi apa yang terakhir? Punya bahasa yang sama. Begitu kita ngelihat orang, kita bilang, oh ini orang ini harus dikasihi. Apapun alasannya, apapun latar belakangnya, aku terima mereka. Akhirnya saling menerima satu dengan yang lain. Akhirnya bertumbuh mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Dan Kak Felix mau undang ada teman kalian. Ada 3 orang teman kalian yang boleh tepuk tangan buat Lowell, buat Elis, sama Angel. Yeay. Apa yang 2 tahun ini Tuhan percayakan, ini kelihatan dari kesaksian kalian, bener nggak sih? Yang kita jalanin, kalian ngerasain nggak sih? Nah ini memastikan nih, Kak Felix memastikan bersama-sama. Oke, Elis, Angel, Lowell. Hai. Hai. Asik. Oke, kalian berapa lama ada di ICI?
Dari Elis. Kayaknya baru Kira-kira? hampir mau setahun. Hampir mau setahun. Angel? Aku dari Desember. Dari Desember tahun lalu. Dari Desember tahun lalu, berarti hampir mau setahun juga ya? 8 bulanan. Aku udah sekitar setahunan juga. Oh iya, setahunan juga. Kalian janjian setahunan bareng gereja bareng nggak? Nggak kenal sebelumnya juga kan berarti ya kan? Oke. Dalam setahun gereja di sini, Kak Felix mau tanya. Tadi kan Kak Felix bagiin secara nilai-nilainya. Jangan-jangan apa yang aku bagiin ternyata kalian nggak ngerasain. Kak Felix tanya deh, kalian mau ngerasain nggak sebenarnya? Dan apa yang paling kamu rasain selama ada di IC ini? 1 tahun kurang lebih. Di Impact Youth misalkan khususnya. Mungkin lebih ke rasa diterima aja sih Kak. Kayak awal-awal aku datang ke sini jujur kayak amazed banget. Karena aku kan sebelumnya bukan gereja di sini ya. Aku ada ikut komunitas di luar, terus Kak Felix juga bukan gereja di sini juga sebelumnya sama. iya. Iya. terus. Terus sampai sini masuk kayak seneng banget kayak disapa, terus kayak berasa dianggap gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih ke apa ya, value-nya tuh lebih Penerimaan penerimaan dan juga kebersamaan gitu sih. Tepuk tangan dulu dong. Angel? Oke, sebelumnya maaf ya kalau suara aku kayak gini. Nggak Aku apa-apa. suara abis. Nggak apa-apa, Mulan Jamilah. Soalnya serak kan? Oke, jadi aku sebenarnya awal-awal kesini tuh taunya dari mama. Makasih Karena- Mama. Iya, karena aku kan sebenarnya orangnya kayak setia gitu. Maksudnya kalau udah stay di satu gereja nggak bakal pindah lagi kan. Kalian harus setia juga ya di ICI, oke? Jadi dulu tuh aku sebenarnya sempat kosong. Maksudnya kayak aku merasa kayak aduh kayak aku di sini kurang bertumbuh dalam diri aku ya. Terus kayak aku di situ juga sempat nggak gereja, maaf banget Tuhan. Habis itu karena mama ngajak ke sini, yaudah aku awal ikut aja. Pas awal aku ikut tuh aku kaget karena ternyata ada beberapa yang aku kenal di sini. Teman SD aku bahkan ada di sini. Oke. Terus setelah itu aku masuk, awal aku merasa sama kayak kakaknya itu bener-bener disapa banget dari depan situ, bukan depan gerbang ini, depan situ. Itu beneran kayak rasanya tuh kayak kalian masuk rumah disapa sama keluarga. Kayak bener-bener mereka merasa kita tuh keluarga juga. Nah habis itu hari pertama aku di sini tuh mereka bener-bener notice kalian semua ya teman-teman. Jadi kalian jangan merasa dibuang atau dikecilkan karena kayak pasti bakal disambut kayak jiwa baru ya kayak gitu. Terus sejak hari itu aku merasa di sini tuh kayak kalian semua keluarga aku, apalagi Kak Novi yang kayak pasti ada aja sebulan sekali dia bakal nanya kabar aku walaupun aku nggak tahu mau cerita apa ya. Terus kayak gitu, jadi sampai sekarang aku merasa sangat-sangat beruntung bisa ketemu Impact Youth. Dan ternyata apapun yang terjadi dalam hidup aku tuh bukan kebetulan, tapi emang Tuhan udah nempatin aku di sini. Gitu. Yeay. Thank you Angel. Lanjut loh. Kalau aku cerita awalnya tuh bisa tiba-tiba ke ICI itu juga karena ada sebenarnya satu kejadian. Nah sebelum kejadian itu aku pas selama masa-masa COVID tuh nggak pernah gereja juga, nggak pernah gereja online. Dan sampai pada akhirnya aku ditegur sama Tuhan. Jadi kejadiannya tuh mungkin ada beberapa yang udah pernah tahu gitu. Aku sempat pernah kecelakaan, terus tanganku geser tulangnya, pergelangan. Terus di situ aku ngeliat kayak ya ini cara Tuhan negur aku buat biar balik ke jalannya dia gitu. Sampai pada akhirnya memutuskan kerasa kayak oh gue harus balik ke gereja lagi nih gitu. Gue harus cari dia gitu. Sampai akhirnya mulai ikut ke gereja tapi nggak ke youth dulu. Awalnya tuh diumum sama orang tua. Sampai pada akhirnya memutuskan untuk ikut youth waktu itu pas masih hari Sabtu. Ikut, datang pertama kali itu datang juga ngerasa bener-bener disambut gitu. Kayak orang-orang di sini tuh welcome. Nggak yang nyuekin gitu. Dan merasa kayak ya udah pulang ke rumah sendiri aja gitu. Dan sampai pada akhirnya sampai titik ini juga dari pengajaran pun juga jadi kita ngerasa ini tuh gereja kita bareng-bareng, ya udah yuk kita kembangin bareng-bareng gitu. Dan itu sih yang paling berasa sampai titik saat ini gitu. Oke, terima kasih loh. Secara nggak sadar sebenarnya apa yang kita lakukan kakak-kakaknya, sadar nggak kita ngerjain sedahsyat ini, apa efeknya? Nggak sadar sebenarnya kita, cuma jalanin apa yang mau dijadikan budaya ada di sini dengan nilai yang tadi. Tapi tiba-tiba ternyata nilai itu bisa nyampur ke mereka, ya mereka diterima bilong tadi, akhirnya believe, percaya,
Kamu ada di Komsel? Ada Angel di Komsel? Angel Komsel? Percaya ada di Komsel, akhirnya terlibat di Komsel yang ada, akhirnya behave. Teman-teman ini mereka terlibat dalam pelayanan, nggak dipaksa-paksa pelayanan. Bahkan Lowell, sedikit cerita ya, Kak Felix tidak membanggakan Lowell dibanding yang lain, tidak ya. Tapi namanya Lowell ini setiap Sabtu hampir setiap Sabtu siapin dulu multimedianya apa di sana. Nggak disuruh. Tepuk tangan buat Lowell. Nggak disuruh, dia siapin semua dulu beres biar minggunya lebih enak, teman-teman bisa pelayanan, nyanyi enak, semua enak, liriknya udah disiapin, Lowell yang siapin. Setiap minggu kalian kalau ngeliat di Instagramnya Impact Youth ada sketch laporan, bukan laporan ya, apa sih, rangkuman, kok laporan, ke kantor banget sih gua. Hah? Recap, jurnal, Bible Journal atau ibadah jurnalnya Impact Youth, bikin sendiri. Seminggu sekali selalu bikin, sampai nanya, Kak, aku nggak datang, Kak Felix ada catatan khotbahnya nggak? Sampai nanya ngejar Kak Felixnya. Angel terlibat di MC-nya dan ternyata Kak Felix baru lihat Instagram. Kamu apa? MC apa waktu itu? Aku juara 1 MC tahun 2019 pas itu. Coba bayangin. Pantesan pas lagi ngomong pertama, ini orang enak banget ngomongnya ya. Ternyata jagoan MC, juara 2019 5 tahun lalu. Tepuk tangan dulu dong. Mau ambil bagian ada di sini. Dalam artian gini, apakah dipaksa-paksa nggak sih? Dipaksa-paksa nggak? Karena ngerasain sendiri kan. Nah, maksud aku gini. Kita nggak janjian bener kan, Kak Felix nggak minta kalian ngomong yang baik-baik kan? Ya. Nggak tahu kan nggak jadi kayak lagi jualan gua gitu kan. Udah sepakat dulu di bawah, udah kasih duit duluan di depan gitu kan? Enggak. Tapi aku percaya di sini teman-teman juga banyak yang lain yang teman-teman bisa lihat. Mungkin hanya perwakilan kalian. Ini perwakilan kalian orang-orang yang benar-benar ngerasa sesuatu ada di tempat ini, memberi diri bertumbuh di sini, bahkan ngambil bagian melayani bersama-sama. Karena tahu gini, Kak Felix juga bilang, ini Impact Youth aja bukan punya Kak Felix, bukan punya Kakak Yobis, yang sekarang hari ini nggak pakai topeng terbalik. Bukan punya Kak Cika, bukan punya Kak Novi, bukan punya kami semua, tapi ini punya kita. Punya kita semua. Makanya, kalau kita ada nilai yang berbeda, ayo kita sepakatin sama-sama. Nah, Kak Felix minta, di 2 tahun ini teman-teman, Kak Felix minta tolong kalian kasih evaluasi kami. Apa yang baik yang kalian rasain dan apa pengen ke depan. Supaya gini, ini punya kita sama-sama loh. Jadi kalau ada yang dari kalian ngerasa, Kak kayaknya kurang ini deh. Kita kerjain aja yuk. Sama-sama yuk. Biar banyak orang atau anak-anak muda lagi bisa kenal Tuhan. Balik lagi ya, gue nggak pusing jumlahnya makin banyak atau sedikit, gue nggak pusing. Kak Felix nggak pusing. Tapi emang kerinduannya cuma gini, biar banyak orang yang bisa ngerasain Tuhan lewat pertemanan kita. Lewat pergaulan kita, lewat apa yang kita kerjain itu biar orang ngerasain Tuhan. Tapi sekali lagi tepuk tangan dulu dong buat Elis, buat Angel, sama buat Lowell. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada hari ini. Saya percaya teman-teman semua sangat merasa terberkati dan firman Tuhan yang sudah diberikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Terus ikuti ibadah Impact Youth secara online pada hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube Impact Community Indonesia. Dan untuk teman-teman yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, kami mengundang teman-teman untuk bisa menghadiri ibadah secara onsite di hari Minggu pada jam 5 sore di Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia lantai P3. Impact Youth tidak hanya memiliki ibadah secara onsite dan online, tapi kami juga memiliki komsel atau komunitas sel yang bernama Impact Family. Bagi teman-teman semua yang rindu untuk mengikuti komsel secara online, teman-teman bisa segera men-scan QR Code yang ada untuk melakukan pendaftaran. Dan nantinya teman-teman akan dihubungi untuk bisa mengikuti komsel lebih lanjut. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk mengikuti komsel secara onsite, teman-teman bisa banget menghubungi nomor admin yang tertera di bawah ini. Dan nantinya komsel ini akan dilakukan 2 minggu sekali secara onsite di Impact Community Indonesia. Impact Youth juga memiliki program pelayanan yang bernama Impact Youth Goes to Campus. Jadi bagi teman-teman semua yang memiliki komunitas persekutuan doa ataupun rockris yang dimana kira-kira memerlukan dukungan dari sisi rohani, kemudian untuk mentoring, teman-teman semua bisa banget segera menghubungi nomor admin yang tertera, daftarkan komunitas kamu dan nantinya kami akan datang untuk melayani komunitas teman-teman semua.
Bagi teman-teman semua yang ingin mensupport pelayanan Tangan Pengharapan, teman-teman bisa banget dengan cara membeli merchandise seperti kaos yang saat ini saya pakai, ataupun hoodie dan banyak lainnya yang bisa teman-teman dapati di e-commerce atau juga melalui Instagram yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman kali ini, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60-minute worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Healing Worship Night setiap Selasa pukul 19 waktu Indonesia Barat akan disiarkan secara langsung di YouTube channel Impact Community Indonesia dan Henny Christianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Christianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Christianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.